Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 multimedia. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga dalam kondisi sehat ya semuanya. Saya di sini pada kesempatan kali ini akan membahas tentang teknik dan juga skema pembelajaran di kelas 12 multimedia. Sebelumnya perkenalkan bersama saya Pak Lukman dan juga Ibu Neni. Selamat pagi Bu Neni. Selamat pagi Mas Lukman. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini saya dengan Bu Neni akan berbincang ya Bu ya, mengenai sistem pembelajaran yang akan kita lakukan pada tahun ajaran 2020-2021 ini, khususnya untuk anak-anak kelas 12 multimedia, karena nantinya di kelas 12 multimedia nanti akan bertemu saya dengan Bu Neni nantinya untuk pelajaran produktifnya. Seperti itu kan Bu ya? Iya betul Mas Lukman. Oke, anak-anak, ada beberapa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang pembelajaran saat ini. Karena kondisi kita sekarang berbeda, maka teknik pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas 12 ini ada sedikit perbedaan, yang mana kalau di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran kita itu berdasarkan KD atau kompetensi dasar ya Bu ya. Iya betul. Untuk saat ini kita menggunakan unit kompetensi, di mana nantinya kita akan memfokuskan kalian semua ke salah satu unit kompetensi yang akan kita capai seperti itu. Nah, harapannya dengan kita belajar di satu unit kompetensi penuh, maka harapannya kita bisa lebih bukan hanya dasar-dasar yang kita pelajari, jadi kita akan mempelajari betul-betul profesional seperti itu, dari kita mengupas seluruh materi sehingga kita dapat mempunyai skill yang memang betul-betul dapat bersaing di era sekarang ini, seperti itu. Bukan begitu Bu Neni? Betul sekali. Berarti ini nantinya kita lebih memfokuskan siswa ya. Betul. Jika mereka keluar dari SMK khususnya, berarti mereka sudah tangguh pada bidang khusus ya, misalkan bidang animasi ya, kemudian nanti mereka fokus di bagian audio video saja, begitu kan ya Mas Lukman ya. Jadi mereka fokus pada satu bidang tertentu ya. Jadi memang ada perubahan dari kompetensi dasar ke SKKNI ya. Mungkin Mas Lukman bisa menjelaskan kenapa kok ada perubahan dari kompetensi dasar ke SKKNI itu? Apakah pasti ada dasarnya kan Mas Lukman? Jadi nggak tiba-tiba langsung ada perubahan seperti itu kan ya? Betul sekali Bu. Jadi dasar yang kami angkat adalah yaitu Instruksi Presiden Bu, atau Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia itu sendiri. Jadi harapan saya, dikarenakan alasan pertama ya, kita ingin memfokuskan siswa untuk mempunyai kompetensi yang tangguh memang ya, yang sekiranya dapat bersaing gitu loh di era sekarang ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, di dalam kondisi pandemi seperti ini juga, kalau seandainya kita tetap tidak ada perubahan karena kondisi saat ini seperti ini, jadi harapannya anak-anak akan semakin semangat belajarnya seperti itu. Kemudian
Apa saja yang akan kita pelajari di kelas 12, yaitu kita berdasarkan unit kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu untuk anak-anak kelas 12 kita untuk produktifnya nanti kita akan memfokuskan di pengolahan audio video seperti itu. Nah, diantaranya beberapa hal yang akan kita pelajari di sini di skema sertifikasi KKNI level 2. Yang pertama adalah kompetensi umum yang akan kita pelajari memperagakan pengetahuan dan syarat-syarat multimedia. Kemudian mengidentifikasi komponen multimedia. Kemudian memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia. Itu untuk kompetensi umum. Kemudian untuk kompetensi fungsionalnya, nanti kita yang pertama adalah menyiapkan bahan dan dokumen untuk editing. Jadi kita menyiapkan bahan seperti pengambilan gambar dan seterusnya. Kemudian dokumennya seperti storyboard dan seterusnya. Kemudian menjalankan sistem editing non-linear, menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia. Kemudian yang terakhir menggabungkan video ke dalam sajian multimedia. Jadi kompetensi yang akan kita pelajari di kelas 12 ini seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya mari kita kupas beberapa materi atau beberapa sistem pembelajaran di mana karena pada tahun kemarin kebetulan yang mengajar TPAV itu Bu Neni sendiri ya Bu ya? Iya. Ya betul. Jadi kira-kira kita ingin tahu nih Bu, kira-kira untuk sistem pembelajarannya nanti seperti apa Bu untuk di masa pandemi ini Bu? Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya Mas Lukman, karena memang saya kan tidak mengajar mereka ketika mereka di kelas 1 dan kelas 2 ya. Oke. Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Neni ya. Mungkin kalian sudah terbiasa melihat wajah saya di SMK Sautapen ya. Cuman karena saya tidak mengajar kalian, mungkin ada beberapa siswa yang belum kenal. Oke, jadi Ibu Neni di sini masih tetap diberi amanah untuk mengajar kalian di kelas 12 pada mata pelajaran TPAV. Yang mungkin kalian TPAV itu apa sih? Jadi TPAV itu adalah teknik pengolahan audio dan video. Nah, ini sangat menarik sebenarnya Mas Lukman ya. Jadi TPAV itu adalah proses pembuatan media audio visual, di mana nanti kalian di sana ya belajar bagaimana membuat suatu karya, produk yang menggabungkan antara suara dan gambar, begitu. Oh, seru berarti ya Bu ya? Cocok banget, seru. Apalagi kita dalam masa pandemi seperti ini loh. Betul Justru sekali. Kita bisa menghasilkan pendapatan. Kan lumayan bagi anak-anak, jadi bisa menambah uang saku ya untuk uang jajan. Dan selain uang jajan bisa dibuat beli kuota ya. Apalagi kan pelajarannya semuanya serba daring, begitu kan? Betul sekali Bu. Oke, jadi TPAV ini nanti kita itu banyak sekali yang akan kita bahas ya. Selain bagaimana nanti larinya kalian itu bisa membuat suatu produk. Nah, sebelum kita menghasilkan suatu produk, kalian tuh harus tahu dulu. Sama halnya seperti kita memasak Mas Lukman ya. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba ada hidangan di depan meja ya, yang langsung kita makan. Tetapi kita harus tahu prosesnya, dari mana sih makanan itu. Betul, ya, semuanya kan dari sayuran yang masih mentah kemudian diolah. Sama halnya dengan pada pelajaran TPAV ini. Kalau misalkan namanya video itu pasti ada proses pengambilan gambar ya, merekam sesuatu. Tetapi mereka tidak tahu langkah-langkahnya, itu percuma. Kalau hanya mengambil gambar saja, anak TK pun bisa. Tapi di dalam itu semua kan pasti ada teknik-tekniknya. Betul sekali. Misalkan nih, kita lagi ngambil gambar ya, orang yang berjalan ke arah kanan ya. Di situ tuh pasti ada teknik-teknik tertentu gimana cara mengambil gambar yang benar agar kesannya tersampaikan begitu ya Bu. Iya, betul sekali. Jadi setiap suatu adegan itu pasti menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan informasi supaya dapat bagi yang menonton gitu. Untuk proses pembelajaran sendiri di TPAV sama halnya dengan pelajaran-pelajaran lainnya ya. Kita ada 2.
Iya. Yang pertama itu daring dan yang kedua luring. Nah, jadi daring itu nanti ya sama dengan pelajaran lain. Nanti materi itu kita punya MKBM nih. Modul, Bu. Modul. Jadi modul nanti kita share ya. Nanti ada tim khusus atau tim tersendiri untuk nge-share materi yang sudah kita buatkan dan kita sudah siapkan untuk anak-anak supaya bisa belajar mandiri di rumah. Berarti dengan modul tersebut nantinya anak-anak bisa belajar mandiri. Iya benar. Jadi walaupun kita produktif nih ya. Nah, produktif itu kan namanya produktif identik dengan kita Praktek. berhubungan dengan praktek. Betul. Ya, dengan alat-alat. Nah, karena memang kondisinya saat ini ya kita harus menyadari dan kita harus bisa berpikir yang yang jeli ya, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa tetap belajar dengan penuh semangat, nah, walaupun dengan alat-alat yang seadanya, tetapi tetap menghasilkan suatu produk. Kan itu kan bisa jadi walaupun kita hanya menggunakan HP saja. Begitu kan ya? Jadi tidak seperti kita, apakah kita harus membeli atau menyiapkan kamera sesuai dengan standar, itu tidak perlu ya, Bu ya? Nggak perlu. Jadi makanya kita harus berpikir kritis. Kita belajar mencoba untuk berpikir kritis dan mengajak anak-anak. Ayo kita harus semangat belajar. Bagaimana caranya supaya mereka tetap memiliki ilmu pengetahuan, walaupun tidak di sekolah. Kan belajar itu nggak hanya di sekolah, bisa di mana saja dan kapan saja tentunya. Kan begitu. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kan seperti halnya dengan kamera. Di HP kita kan sudah ada ya, Bu. Iya, jadi, apalagi sekarang HP kids zaman now ya, identik seperti ya, itu sudah semua serba canggih dibandingkan HP zaman kita, mungkin zaman old ya. Ya begitu ya, Bu ya. Kemudian untuk nantinya setelah sistem pembelajaran seperti itu, kira-kira nanti peluang kerjanya, Bu, dan juga kira-kira kompetensi apa yang akan siswa dapatkan gitu loh. Kalau seandainya sistemnya seperti itu, kemudian juga teknik pembelajaran yang seperti itu gitu, Bu. Oke, untuk peluang pekerjaan ini sangat menjanjikan ya, apalagi dalam kondisi saat ini ya, semuanya sudah serba IT. Betul kan ya, Mas Lukman ya? Betul sekali. Salah satunya kita bisa membuktikan bahwa saat ini ya sudah serba IT ya, contohnya dalam proses pembelajaran kita yang diterapkan di SMK Negeri 1 Tapen. Nah, kalau siswa-siswa kita yang kelas 12 ini, apalagi sesuai dengan SKKNI-nya itu ya, memfokuskan pada satu bidang ya, di bidang audio video, justru ini memberikan kesempatan mereka berkarya, menghasilkan suatu produk. Nah, dan juga berpeluang yaitu tadi bisa mendapatkan pendapatan. Sekarang kan biasa dikenal dengan YouTuber. Betul Pasti sekali. kalian pasti tahu semuanya ya kan, iya, apalagi anak-anak. Iya. Artis-artis sekarang kan job di televisi berkurang, kemudian betul sekali. Seperti itu ya, iya. Bu. Jadi anak-anak bisa ya, Bu ya? Bisa sekali, tidak menutup kemungkinan. Justru mungkin mereka lebih eksis loh dari para artis-artis itu. Dan dia pasti memiliki bayaran mahal. Walaupun nanti ada tahapannya kan ya. Nah, dari situ kan sudah dijelaskan tadi, semua bisa membuat video, hanya saja mereka harus tahu, harus paham bagaimana cara teknik pergerakan kamera, bagaimana cara pengambilan gambar, sudut pandang, bidang pandang dan sebagainya, itu harus tahu terlebih dahulu. Jadi begini Mas Lukman, nanti arahnya mereka di pelajaran TPAV ini, sebelum praktek kita arahkan dulu konsepnya ya, kita harus ajarkan dulu teorinya. Jadi produksi itu kan sudah dijelaskan ya, mungkin mereka, saya kira mereka sudah tahu. Iya betul, tahapan produksi itu kan ada 3, praproduksi, produksi dan pasca produksi. Kita kan nggak tiba-tiba langsung ke pasca produksinya ya, langsung tiba-tiba editing, dari ambil gambar, produksi, kemudian langsung di editing, enggak. Tetapi kita harus tahu dulu tahapan praproduksi itu apa saja sih, dari analisis cerita atau mengembangkan suatu ide cerita. Perlu diingat, kalian tidak usah minder ya. Bagaimana sih Bu untuk memberikan ide cerita? Apakah harus baru, harus dari pikiran seseorang yang baru, harus new? Tidak, tetapi ide cerita itu perlu ditekankan bisa dari berbagai sumber. Contohnya ya, bisa kita angkat bisa dari dongeng, dari cerita rakyat, kemudian biografi seseorang, dari pengalaman pribadi pun bisa. Juga bisa. Betul sekali. Contohnya udah banyak nih Mas Lukman, dari biografi seseorang. Ada film tuh namanya Ainun Habibi, itu kan dari biografi ya. Kemudian
banyak ya, Titanic, ada apa dengan cinta, itu kan diangkat dari novel, cuma dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi film layar lebar yang menarik, dan itu kan sangat antusias penonton, sangat banyak sekali. Ini bisa jadi siswa kita nanti bisa seperti itu. Mudah-mudahan Bu. Ya. Dan juga karena pada saat ini peluangnya cukup besar ya. Iya, Bu, besar sekali. Nah, jika mereka ingin belajar, semangatnya tinggi, ya, rasa ingin tahunya tinggi, saya kira sebelum diberikan pelajaran, sebelum diberikan materi oleh Bapak Ibu guru, mereka bisa kok browsing. Nah, gimana sih cara mengambil gambar yang baik, yang benar, supaya mendapatkan sebuah gambar yang enak dilihat, enak ditonton. Nah, kan sekali lagi ya, belajar itu nggak harus monoton dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Mereka karena bisa sumber belajar itu sangat luas gitu. Iya benar. Jadi nggak harus menunggu Bapak Ibu guru, nggak ngasih materi ini, nggak usah belajar. Nah, itu salah, itu harus dibuang pemikiran seperti itu. Ya, karena memang dengan pandemi seperti ini juga mungkin kita juga sebetulnya diingatkan Bu, bahwa pembelajaran itu tidak hanya di sekolah. Kemudian sumber belajar tidak hanya dari Bapak Ibu guru, seperti itu ya Bu ya. Ya, jadinya, kita saja ya, kita ini kan berpikir keras ya Bapak Ibu guru, gimana caranya supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dalam kondisi seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru tidak berpikir keras, ya tidak mungkin ada media pembelajaran seperti kita saat ini ya, live streaming bisa ditonton dengan anak-anak kita khususnya kelas 12. Nah, ini kan semuanya Bapak Ibu guru saja mau belajar, apalagi kalian yang masih muda, yang masih semangat, semangatnya tentunya. Betul sekali. Kemudian Bu, kira-kira ini nanti untuk distribusi materi pembelajarannya, kemudian penugasannya, kemudian teknik penilaiannya itu kira-kira bagaimana? Dikarenakan kalau di saat-saat sebelumnya kita kan enak Bu, jadi ketemu tatap muka, kemudian penilaiannya juga mudah karena yang kita nilai nampak di depan kita gitu. Untuk saat ini kan semuanya berada di rumah, yang di sekolahnya kami ya Bu ya. Kita sebagai pendidik ya. Seperti itu, kira-kira bagaimana Bu untuk mendistribusikan penugasannya, kemudian penilaiannya seperti itu? Ya, jadi sebenarnya kita fleksibel aja ya. Nah, sudah kita jelaskan di depan, sekarang semuanya serba canggih, serba IT. Di mana saja kita, mereka yang ada di luar sana bisa mengirimkan tugasnya, kita beri tugas melalui daring ya, mereka juga bisa mengirimkan hasilnya, hasil karyanya. Jadi walaupun ada istilah BDR, belajar dari rumah itu tidak memungkinkan mereka, udah aku nggak mau belajar misalkan. Nah, itu nggak boleh, tetap kita beri tugas. Nah, dan tugas itu ya kita bisa melalui WA, kemudian melalui Google Classroom atau Google Form. Jadi banyak cara. Nanti mungkin kita bisa, yaitu tadi ada tim yang khusus untuk untuk mengupload ya tugas-tugas dari Bapak Ibu guru tentunya. Jadi tidak usah khawatir dan tidak usah terbuai dengan istilah BDR tadi, belajar di rumah bukan berarti tidak ada apa-apa ya, maksudnya tidak ada tugas sama sekali, enggak, melainkan kita harus tetap mengasah kemampuan mereka. Karena otak manusia itu kalau kita tidak asah, kita tidak jaga akan mati kan seperti itu ya. Jadi tidak berkembang. Apalagi sekarang informasi setiap menit pun pasti ada informasi terbaru. Nah, dan itu kita harus membiasakan mereka untuk rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi. Nah, begitu, kemudian seandainya seperti ini Bu. Jadi untuk pembelajaran produktif nih ya, kan identik dengan praktek. Kemudian bagaimana sih anak-anak seperti halnya kita di videografi ini, paling tidak di awal kita kan belajar tentang bagaimana teknik pengambilan gambar, framing, kemudian angle kamera dan seterusnya. Sedangkan betul sih kita bisa menggunakan HP. Nanti bagaimana Bu untuk penugasannya seperti itu? Oke, ini berarti intinya kita membahas bagi anak-anak yang nggak memiliki HP gitu ya? Betul sekali. Sebenarnya kita buat mudah saja. Jadi misalkan kita ada tugas ya, kita memberikan tugas kepada kalian, misalkan coba buatlah foto ya, ambil gambar sesuai dengan angle-nya. Misalkan high angle. Seperti itu Bu. Misalkan kalau high angle itu kan kamera berada di atas ya, di atas objeknya. Terus ada statement dari siswa, Bu, saya kan nggak punya HP nih, gimana nih mau praktek? Betul. Ya tidak usah khawatir. Kita ini kan
punya ide-ide yang cemerlang tentunya ya, tidak monoton walaupun kita tidak punya alat untuk atau HP ya untuk mempraktekkan tersebut, kita bisa gambar. Kita gambar secara manual. Kita mungkin bisa gambar di sebuah kertas, kita bikin di MKBM-nya itu ya Bu ya. Iya, jadi modulnya itu kan bagi yang tidak memiliki perangkat kita print out ya Bu ya. Betul sekali. Nah, nanti mereka bisa gambar secara manual, kemudian peletakan kameranya high angle, low angle itu berada di posisi mana. Nah itu sudah berarti mereka melaksanakan apa yang kita berikan. Jadi itu semua nanti akan dijelaskan pada MKBM-nya. Jadi tidak usah khawatir. Keterbatasan peralatan juga tidak menutup kemungkinan semuanya bisa berpeluang untuk belajar dengan cara yang sama ya Bu ya. Iya dengan, betul. Nantinya hasil yang sama walaupun caranya berbeda. Iya. Gitu. Iya sama. Jadi makanya Mas Lukman di produktif ini ya. Bukan saja kita memberikan materi kepada anak-anak, melainkan kita harus memberikan keterampilan kepada mereka. Kita tahu teorinya, kemudian mereka paham teorinya, tetapi jika tidak dibarengi sama namanya keterampilan itu ya sama saja. Betul. Jadi mana ini bagian kamera untuk ngezoom, tetapi mereka nggak pernah memegang langsung, tidak pernah mempraktekkan, ya itu sama saja. Kan begitu. Betul sekali. Contoh yang sederhana saja ya tadi ya kayak masakan. Kita tahu cara membuat donat misalkan ya. Betul. Bahannya ini, langkahnya ini. Tetapi kita kalau tidak melakukannya, kita tidak mempraktekannya. Iya, tidak mempraktekannya ya. Itu sama masih saja mengira-ngira seperti itu. Sama halnya kita paham ya, terampil, kita bisa mengoperasikan kamera ini itu. Nah, begini, tetapi kita tidak tahu teorinya. Betul. Cara pengambilan gambar gimana, cara editing yang benar bagaimana, itu sama saja bohong juga. Jadi harus seimbang antara teori dan keterampilan itu harus sama, harus seimbang gitu. Jadi harapannya ketika mereka sudah terjun ke lingkungan kerja, mereka tahu, misalkan disuruh, Mas ini diedit ya, gambar ini diedit supaya menjadi gambar menarik bagi penonton ya. Teknik edit yang tidak juga mencari ilmu pengetahuan. Belajar. Makanya nah itu sekali lagi tadi udah ditekankan bahwa Bapak Ibu guru di sini selalu semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kalian. Sekarang tinggal kalian bagaimana mengaplikasikannya, kan begitu. Betul. Kan? Nah, menerapkan di rumah. Di sana sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Jadi ingat, kita BD adalah belajar dari rumah. Jadi ini bukan libur ya Bu ya? Iya, bukan libur. Bukan libur, tapi hanya kita belajarnya dari rumah. Iya, benar. Oke, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Silakan.
Jadi sambil nunggu pertanyaan dari anak-anak ya Mas Lukman ya. Jadi ini ada sebenarnya kesempatan emas ya dalam Betul. kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi mereka bisa menciptakan sesuatu yang siapa tahu bisa diunggah di kanal YouTube ya. Dan siapa tahu kalau yang meng-like banyak, subscribe-nya banyak, jadi bisa penghasilannya kan mereka Betul. sendiri yang ini Iya. yang merasakan. Oke. Oke, mungkin cukup Bu. Cukup? Karena sudah tidak ada pertanyaan untuk podcast pada pagi kali ini, kami cukupkan sampai di sini ya. Pesan saya dan juga Bu Neni untuk kalian semua, tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa juga untuk materi pembelajaran bisa kalian simak di channel YouTube resmi SMK Negeri 1 Tapen, yaitu SMKN 1 Tapen Official. Jangan lupa like, subscribe, juga komen di sana. Kemudian juga simak terus halaman Facebook SMK Negeri 1 Tapen untuk pembelajaran live streaming berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim. Dan juga terima kasih Bu Neni sudah menemani saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk anak-anakku kelas 12 dimanapun kalian berada. Kita akhiri sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya. Kaneta, asik. Stop.